perkenalkan nama saya Maulinda Intan Permata Putri. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Palangkaraya jurusan Ilmu Administrasi Negara, Angkatan 2020. Di video kali ini, saya akan membahas tentang isu kesetaraan gender. Kalian tahu nggak sih kesetaraan gender itu apa? Yuk kita bahas. Nah, kesetaraan gender mengacu terhadap peran, hak, tanggung jawab dan memiliki kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Jadi, kesetaraan gender adalah keadaan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Namun, ternyata masih banyak loh yang belum mengedepankan kesetaraan gender. Diskriminasi berdasarkan gender, terutama terhadap perempuan, masih banyak terjadi di seluruh aspek kehidupan. Padahal kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan loh di dalam SDGs. Target yang akan dicapai salah satunya mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Bicara soal kesetaraan gender, kalian pasti sering dengar statement yang mendiskriminasi perempuan seperti perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga juga. Atau nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, nanti laki-laki jadi minder. Oh iya, satu lagi, perempuan itu kodratnya di dapur, masak, ngurus rumah dan anak. Dalam teori gerakan perempuan oleh Mary Wollstonecraft, dalam karyanya yang berjudul A Vindication of Rights Woman tahun 1792, bahwa wanita secara alamiah tidak lebih rendah dari laki-laki, tetapi terlihat seperti itu hanya karena mereka tidak memperoleh banyak pendidikan. Pria dan wanita seharusnya dianggap setara dan perempuan bukan sebagai penghias rumah tangga semata, dan secara alami tidak berdaya serta pasrah secara seksual. Perlu kita pahami bahwa menempuh pendidikan tinggi bukan hanya untuk bekerja kantoran saja, sebab berpendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk anak-anak yang berhak lahir dari ibu terdidik, bukan perihal gelarnya, tapi anak yang cerdas lahir dari ibu yang cerdas, karena dari seorang ibulah seorang anak dapat mengenal dunianya. Ilmu yang dimiliki sangat penting untuk mendidik sang anak. Tolak ukur suksesnya perempuan tidak hanya dilihat dari seberapa hebatnya dia di luar sana, tapi seberapa hebatnya dia dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Perempuan punya hak yang sama seperti laki-laki di dalam pendidikan, karena pendidikan sangat penting bagi generasi penerus. Perempuan juga bisa bekerja sama seperti laki-laki, dan memang benar perempuan pasti akan menjadi seorang ibu. Namun, perempuan juga memiliki pilihan antara menjadi ibu rumah tangga saja atau juga menjadi wanita karir. Hal ini juga sesuai dengan teori equilibrium oleh Edward Wilson tahun 1975. Teori ini berpandangan bahwa tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bicara soal kodrat perempuan yang harus bisa masak, ngurus rumah, dan anak, tunggu dulu, kayaknya masih banyak deh yang salah paham dalam mengartikan kodrat. Sebenarnya kodrat itu apa sih? Kodrat adalah sifat alami atau bawaan dari kita diciptakan oleh Tuhan yang tidak bisa diubah. Contohnya, perempuan bisa mengalami menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Artinya, memasak itu bukan kodrat ya, karena memasak bukan sifat alami dan setiap orang perlu belajar agar bisa memasak. Memasak juga bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Berdasarkan teori equilibrium, dalam berumah tangga perempuan dan laki-laki, keduanya harus bekerja sama, yang artinya semua pekerjaan rumah tidak hanya perempuan saja yang mengerjakan, tapi laki-laki juga ikut membantu. Begitu juga dengan bekerja, tidak hanya laki-laki saja yang bekerja, perempuan juga bisa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup.
Jadi kesimpulannya, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki tanggung jawab dalam pembangunan demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Dapat dimulai melalui pendidikan, terutama pendidikan dasar, seperti dalam hal kepemimpinan, harus bisa dipimpin maupun memimpin. Jadilah manusia yang bijak dalam berpikir. Setiap orang berhak memilih atas kehidupannya. Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ada yang membedakannya. Kita sebagai masyarakat harus mengedepankan kesetaraan gender agar diskriminasi terhadap perempuan dapat segera terakhiri. Sekian dari saya dan terima kasih.